Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Lulara Makarim dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat mengenai materi PAI bab 8, yaitu yang membahas tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perbuatan zina yaitu adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Perbuatan zina merupakan hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik, tapi tanpa ikatan pernikahan yang sah dalam syariat Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada tafsir ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan perbuatan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, ada beberapa contoh perilaku perbuatan zina. Yang ketiga, ada dua kategori zina, yaitu yang satu zina muson dan yang kedua zina ghairu muson. Yang keempat, dampak, hikmah, dan pencegahan dari perbuatan zina. Nah, yang pertama ada tafsir ayat Al-Quran, yaitu topik pembahasan yang pertama. Di sini ada kutipan ayat Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan yang kedua, ada kutipan surat An-Nur ayat 2 yang dimana artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Di sini ada beberapa poin-poin dari tafsiran kedua ayat tersebut, yaitu yang pertama tentang Quran Surat Al-Isra, yaitu larangan bagi orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan perbuatan yang mendekati atau menjurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan orang yang melakukan perbuatan zina telah menempuh jalan yang sangat buruk. Yang kedua, ada poin-poin tafsiran dari Quran Surat An-Nur, yaitu hukuman dicambuk diberikan kepada orang yang melakukan zina atau pezina, baik itu pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Jumlah cambukan yang diterima oleh pelaku zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah 100 kali cambukan. Yang ketiga, larangan untuk kasihan atau memberikan keringanan hukuman bagi pezina, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang keempat, berimanlah kepada hari akhir. Yang kelima, pelaksanaan cambuk untuk pezina, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus dilakukan di tempat yang banyak orangnya. Dan yang terakhir, fungsi pelaksanaan cambuk di tempat yang bisa disaksikan oleh banyak orang adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina bagi orang yang hendak melakukan zina. Kemudian sekarang kita membahas topik selanjutnya, yaitu contoh perilaku perbuatan zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak terikat oleh agama atau norma. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang terakhir, yaitu membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Kemudian di sini ada kutipan Quran Surat Al-A'raf ayat 27, yaitu yang mengandung tentang larangan memakai pakaian-pakaian yang terlalu terbuka auratnya sehingga dapat memancing nafsu birahi orang lain. Selanjutnya kita ke topik yang ketiga, yaitu dua kategori zina. Yang pertama ada zina muson dan yang kedua zina ghairu muson. Yang pertama ini adalah zina muson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu yang artinya dia muson adalah seorang yang pernah melakukan jimak dan dalam pernikahan yang sah dalam kondisi merdeka, telah balik, dan berakal. Yang kedua ada zina ghairu muson. Zina ghairu muson adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan jimak dalam pernikahan yang sah walaupun sekali. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan,
Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menghukum orang-orang yang berzina dan dia belum menikah dengan deras 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hukum rajam ini terdapat pada suatu hadis yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tua, maksudnya muson, apabila mereka berzina, maka hendaknya kalian rajam keduanya. Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam di Rokan Hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kembali ke topik pembahasan, yang terakhir adalah dampak, hikmah, dan pencegahan dari perbuatan zina. Dampak dari berzina yang pertama yaitu menimbulkan penyakit kelamin yang menular seperti AIDS atau HIV. Yang kedua, mendapat hukuman berupa dera atau cambuk dan dirajam sampai mati. Yang ketiga, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Dan yang keempat, memicu perbuatan dosa besar yang lain. Kemudian selanjutnya ada pencegahan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat. Yang kedua, menghindari tempat maksiat. Yang ketiga, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Dan yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Kemudian ada hikmah dari menghindari zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, yaitu seperti HIV dan AIDS. Dan yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.